Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh oleh anugerah Tuhan kita mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua. Kekuatan yang baru diberikan kepada kita semua. Anugerahnya dilimpahkan kepada kita semua. Untuk kita dimampukan menjalani segala perkara dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Senantiasa hati kita, pikiran kita, hati kita dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Rela dibentuk, rela diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang pimpin pelihara kehidupan kami setiap hari. Bahkan pagi hari ini Engkau limpahkan kepada kami anugerah yang baru, rahmat yang baru, yang memberikan kekuatan, tuntunan bagi kami menghadapi berbagai perkara. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara dan kehendak Tuhan bagi kami, murid-murid-Mu, agar apa yang kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami didapati sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, acap kali ketika kita ada dalam persaingan, ada di dalam perseteruan, ada di dalam pertikaian, ada dalam peperangan, kita menggunakan semua kekuatan kita, menggunakan segenap kekuasaan kita, kehebatan kita untuk dapat menaklukkan musuh kita, mengalahkan musuh kita, sehingga kita merasa bahwa kemenangan kita miliki itu karena kita lebih kuat, lebih unggul, lebih hebat dari musuh kita. Kita berjuang, berusaha mati-matian bagaimana dapat mengalahkan musuh kita dengan kekuatan kita, keunggulan kita. Hal yang sama juga terjadi ketika pada tahun 206 sebelum Masehi, seorang panglima perang Cao Cao yang hebat, dia sedang memimpin pasukan perangnya untuk menaklukkan, untuk menguasai kota Huguan. Kota Huguan ini terletak di atas bukit yang terjal, yang tidak mudah untuk dilewati, yang tidak mudah untuk dapat orang-orang atau terlebih lagi pasukan tentara untuk melaluinya. Terlebih kota Huguan juga memiliki benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Sehingga ketika pasukan perang Cao Cao ini berusaha dengan mati-matian, berjuang dengan mati-matian, bertempur dengan habis-habisan, tapi tetap saja tidak dapat menaklukkan kota Huguan. Karena posisinya yang tidak mudah untuk dilewati, benteng kota yang kuat, dan pasukan para penjaga kota yang mati-matian mempertahankan kota Huguan. Melihat hal ini, panglima perang Cao Cao menjadi gusar, menjadi marah, sehingga dia mengancam penduduk kota Huguan dengan ucapan yang dia lontarkan demikian. Jikalau aku sampai di kota itu, aku menguasai kota Huguan, aku akan menghubur hidup-hidup semua penduduk kota itu. Ancaman panglima perang Cao Cao ini tersebar di daerah itu.
bahkan didengar oleh penduduk kota Huguan. Ini membuat mereka, para penduduk kota, dengan para pasukan dan para penjaga kota, mereka lebih mati-matian untuk bertarung supaya kota ini jangan pernah jatuh kepada panglima perang Cao Cao. Mereka terus waspada. Mereka berjuang sedemikian rupa dengan berbagai strategi, berbagai cara supaya tidak dapat kalah. Dan selama berbulan-bulan, pasukan perang panglima perang dari Cao Cao ini tetap tidak dapat menaklukkan, mengalahkan, menguasai kota Huguan. Dengan kekuatan militernya, dengan kehebatan dari alat perang yang dimiliki, semua itu tidak dapat untuk menaklukkan kota Huguan. Mereka terus waspada, mereka terus berjaga-jaga, terus mereka berjuang sedemikian rupa, bertempur, berperang, habis-habisan, agar kota Huguan itu tidak pernah akan jatuh dikuasai oleh Cao Cao. Setelah berbulan-bulan, Cao Cao melihat apa yang dilakukannya adalah gagal. Dia mengumpulkan semua jenderalnya dan berdiskusi di sana tentang apa yang sudah terjadi dan bagaimana dapat menaklukkan musuhnya ini, menaklukkan dan menguasai kota Huguan. Seorang jenderal yang bernama Cao Ren kemudian berkata, "Seni perang mengajarkan kepada kita untuk tidak membuat musuh itu menjadi waspada, terus berjaga-jaga. Karena dengan demikian, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk dapat menaklukkan mereka. Tetapi kini, kita sudah membangunkan mereka untuk terus berjaga-jaga dan waspada. Karena ancaman yang sudah kita lontarkan kepada mereka, apabila kota Huguan itu kita kuasai, kita akan mengubur semua penduduk mereka hidup-hidup. Ancaman ini membuat mereka rela habis-habisan bertempur, mati-matian berperang, supaya mereka tidak akan dikubur hidup-hidup. Pilihan mereka cuma satu, tetap mati. Lebih baik mati berperang daripada mati dikubur hidup-hidup. Ini menyusahkan pasukan kita yang tidak menguasai medan perang yang sulit ini. Lebih baik kita memberikan kesempatan secercah sedikit harapan kepada musuh kita untuk dengan rela menyerahkan dirinya kepada kita. Sudah berbulan-bulan kita berperang. Menurut perkiraan saya, persediaan makanan, persediaan minuman, persediaan untuk bertahan hidup sudah semakin menipis. Apabila kita bertahan, kita tidak menyerang mereka, bahkan sebaliknya kita dapat memberikan bantuan persediaan makanan, minuman, agar mereka dapat bertahan hidup. Kita berharap mereka dapat kita taklukkan tanpa kekerasan. Mendengar apa yang dikatakan Jenderal Cao Ren ini, Cao Cao berpikir dan kemudian memutuskan, baik, mulai saat ini kita tidak berperang menyerang kota Huguan itu mati-matian. Sebaliknya, kita hanya berjaga-jaga.
di depan mereka. Dan ketika ada seorang penduduk dari kota Huguan membutuhkan makanan dan minuman, ataupun segala kebutuhan hidup mereka, kita akan memberikan kepada mereka bantuan. Dan memang kota Huguan, persediaan makanan, minuman, persediaan untuk bertahan hidup sudah mulai menipis. Mereka khawatir, mereka takut. Tapi ketika melihat bahwa pasukan Jenderal Cao Cao ini, mereka tidak lagi berusaha menguasai kota, berperang. Sebaliknya, mereka memberikan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Membuat mereka kemudian lebih memilih berdamai dengan panglima perang Cao Cao daripada bertarung mati-matian sampai nyawa ini diambil tanpa ada hasilnya. Dan benar, hari demi hari dilalui tanpa ada peperangan. Sampai satu hari, kemudian para penjaga kota, para pejabat kota Huguan, kemudian mereka bergabung, menyerahkan diri kepada panglima perang Cao Cao tanpa ada pertempuran, tanpa ada kekerasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, ini mengajarkan kepada kita dalam setiap persaingan, perseteruan, pertempuran, peperangan, acap kali kita lebih memilih menggunakan segenap kekuatan kita untuk dapat menghancurkan dan menaklukkan musuh kita. Dan itu membutuhkan potensi kekuatan yang sangat besar. Dan acap kali bukan saja musuh kita yang menderita, kita pun menderita, mengalami kesulitan, mengalami kerugian yang juga besar, meskipun akhirnya mungkin kita dapat menaklukkan dan memenangkan musuh. Sebaliknya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, kita diajar untuk senantiasa berlaku kasih kepada semua orang. Dan kekuatan kasih inilah yang dapat mengubahkan orang yang keras hati sekalipun untuk dapat berbalik dan berjalan bersama-sama dengan kita. Kitab Roma pasal 12 ayat 17-18 mengatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya. Jangan lagi kamu berseteru, bermusuhan, berperang, bertempur, bersaing. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, berdamailah dengan semua orang. Jadi kasih selalu menjadi satu senjata yang utama di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terlebih ketika kita berseteru, bersaing dengan orang lain. Ayat ke-20 mengatakan demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Satu perintah untuk terus memberikan pertolongan bantuan atas apa yang dibutuhkan oleh seteru-seteru kita, pesaing-pesaing kita. Dan dikatakan di sana,
kita seperti menumpukan bara api di atas kepalanya, dengan harapan mereka dapat berjalan bersama-sama dengan kita. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada peperangan. Mereka boleh bergabung. Inilah cara menaklukkan musuh tanpa kekerasan, yaitu kasihlah yang kemudian kita bagikan, kita kerjakan kepada semua orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dunia mengajarkan kepada kami ketika kami bersaing, berseteru, bertempur, berperang, kami harus menggunakan segenap kekuatan kami, daya, potensi, apapun yang kami miliki untuk menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan musuh. Sebaliknya, firman Tuhan ajarkan kepada kami untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang, melakukan segala usaha damai bagi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas akan segala tindakan, perbuatan, sikap yang tidak baik kepada kami. Tapi sungguh sebaliknya, ketika seteru kami, pesaing kami, lawan musuh kami, dia membutuhkan makanan dan minuman, kami tetap mengasihi dan memberikan apa yang baik yang mereka butuhkan untuk dapat bertahan hidup. Dan melalui kasih ini, kami dapat menaklukkan musuh tanpa kekerasan, bahkan dapat berjalan bersama-sama di masa depan kami. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan, kami semua, untuk dapat menaklukkan musuh dengan kasih. Berkati setiap kami Support Messenger di dalam segala hal yang kami alami, kami kerjakan, peran, tugas, dan tanggung jawab kami dapat diselesaikan dengan baik, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan, tolong kami jikalau kami memiliki pesaing, seteru, musuh, lawan. Berikan hati yang penuh dengan pengampunan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang baik, usaha-usaha damai, kasih yang dapat kami bagikan kepada mereka, sehingga kami dapat diperdamaikan dan melangkah bersama-sama di masa depan kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap Support Messenger, segenap keluarga. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan pertolongan, ikat kami dengan kasih untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan yang kami jalani ini. Bagi mereka yang tinggal di tempat yang lain, di kota yang lain, di negara yang lain, Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami semua, sehingga segenap anggota keluarga kami, orang tua kami, anak kami, kakek nenek kami, cucu kami, saudara kami, sahabat kami, kerabat kami, meski kami terpisah dengan jarak yang jauh, tapi kasih Kristuslah yang boleh melingkupi kami semua, menjangkau setiap jiwa anggota keluarga kami, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Lindungi, jagai, berikan keselamatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, yang lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan, berikan hati yang gembira, sehingga di tengah berbagai pengalaman yang dihadapi, tetap berseru setia kepada Tuhan Yesus. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang bersedih dan kesepian, Tuhan Yesus, hiburkan kami melalui
setiap puji-pujian rohani firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi penghiburan yang sejati, yang menguatkan kami. Bagi kami yang bergumul dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, kecukupan dalam rumah tangga, atau berbagai rupa tantangan, problema yang kami hadapi, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Kami mengerjakan apa yang di bagian kami, dan apapun yang kami butuhkan, yang terbaik Tuhan Yesus akan sediakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkati untuk aparat keamanan di dalam menjaga jalannya perayaan Jumat Agung Paskah yang segera menjelang, sehingga setiap umat Kristen di Indonesia, di dunia ini dapat beribadah dengan nyaman, dengan bebas, dan tak lupa kami terus dapat bersaksi tentang kasih Kristus kepada banyak jiwa. Berkati untuk aparat keamanan, bahkan anggota masyarakat yang boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan setiap ibadah yang ada. Sungguh Tuhan Yesus, Kau berkati negara kami Indonesia ini, sehingga gereja-gereja Tuhan dapat beribadah, gereja-gereja Tuhan tetap dapat berbagi kasih di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, dan kemuliaan Tuhan terus melingkupi negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mencari langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan, menyaksikan, membagikan kasih Kristus yang sempurna itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam kehidupan yang kita jalani ada persaingan, ada perseteruan, ada pertikaian, ada pertempuran. Tapi kita diajar untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang, mendatangkan usaha damai bagi semua orang, dan membagikan kasih Kristus itu kepada semua orang. Sehingga melalui kasih Kristus yang kita bagikan, kita saksikan, kita dapat menaklukkan musuh-musuh kita tanpa kekerasan. Bahkan kita dapat berjalan bersama-sama di hari depan dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.